Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal tentang tes potensi akademik, khususnya yaitu soal cerita yang sering keluar di ujian. Oke, langsung aja kita mulai bahas dari soal nomor 1. Seorang sales promotion girl atau SPG akan mendapat komisi 15% dari penjualan produk senilai 3 juta. Apabila ia telah menerima komisi 150.000, berapa bagiankah yang masih harus diterimanya? Nah, jadi dia mendapatkan komisi 15% dari penjualan. Kita hitung terlebih dahulu ya, komisi yang harus diterima. Nah, komisi yang harus diterima itu kan 15% dari produk senilai 3 juta. Gitu ya, jadi 15% dari harga jual produknya. 15% itu kan sama aja dengan 15/100 dikalikan 3 juta gini ya. Nah, ini kalau misalkan kita coret, ini kita kalikan 15 kali 3 itu 45, nolnya masih 1 2 3 4. Nah, berarti dia seharusnya mendapatkan komisi 450.000. Tetapi ia hanya menerima 150.000. Berapakah yang belum diterima? Nah, yang belum diterima seharusnya komisinya 450.000, dia hanya menerima 150.000. Hanya menerima ini ya. Berarti yang belum diterima itu adalah 300.000. Yang ditanyakan adalah berapa bagian. Nah, 300.000 ini yang belum diterima itu berapa bagian dari komisi yang seharusnya diterima ya. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah berapa bagian, berarti ya tinggal kita bandingkan aja. Yang belum diterima itu adalah 300.000, tetapi seharusnya dia menerima 450.000. Nah, tinggal kita bandingkan aja ya. Ini nolnya 4 kita coret, berarti tinggal 30/45. 30/45 kalau diperkecil sama-sama dibagi 15. 30 bagi 15 itu 2, 45 dibagi 15 itu 3. Jadi 2/3 bagian yang belum diterima. Jawabannya berarti yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Rata-rata nilai dari 35 siswa adalah 6,5. Apabila nilai dari 2 orang siswa yang belum ikut ujian dimasukkan, maka rata-ratanya berubah menjadi 6,5. Berapakah jumlah nilai anak tersebut? Nah, jadi sama aja menggunakan rumus apa? Rata-rata ya, rata-rata gabungan ya, rata-rata gabungan. Itu rumusnya kan rata-rata pertama dikalikan N pertama ditambah rata-rata kedua dikalikan N2 dibagi sama N1 plus N2 ya. Nah, di sini dibilang bahwa rata-rata dari 35 siswa, berarti ini dia sebagai N1, rata-rata 1 gitu ya. Kalau kita masukkan berarti 6,5 dikalikan 35 ditambah, nah, nilai dari 2 orang ditambahkan, berarti ini kan dia sebagai N2-nya. N2-nya, tapi rata-ratanya kan kita belum tahu ya, berarti kita tulis X bar 2 dikalikan N2-nya itu 2 dibagi sama N1 tambah N2, berarti 35 ditambah 2. Rata-ratanya berubah menjadi, kalau menjadi kan berarti ini rata-rata gabungan antara rata-rata pertama sama rata-rata kedua. Di sini 6,6. Gitu ya, tinggal kita hitung aja, berarti 6,6 sama dengan ini kita kalikan 35 dikalikan 6,5 itu hasilnya adalah 227,5. Udah saya hitung ya, kalian cek 227,5 ditambah 2 kali X bar 2 dibagi sama 35 tambah 2 itu 37. Nah, nanti 37 nya pindah ruas, jadi dia dikalikan ya. Jadi 6,6 dikalikan 37 sama dengan 227,5 ditambah 2 X bar 2. Nah, ini kita kalikan, 6,6 dikalikan 37 adalah 244,2. 227,5 ditambah 2 X bar 2.
ya. Jadi 2x bar 2 sama dengan ini pindah ruas. Jadi 244,2 dikurangi 227,5, hasilnya yaitu 16,7. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah nilai anak tersebut, ya berarti langsung ini jawabannya. Tapi kalau yang ditanyakan rata-rata kedua anak tersebut, berarti nanti ini baru dibagi 2 ya. Rata-rata sama dengan 16/7 dibagi 2 kalau yang ditanyakan rata-rata dua anak tersebut. Tapi karena yang ditanyakan jumlah nilai anak tersebut, ya berarti 2x bar 2 ini langsung ini jawabannya gitu ya. Maka jawabannya yaitu yang C. Nomor 3, seorang agen koran telah berhasil menjual 1684 koran dari 154 lusin yang tersedia. Jadi di sini ada koran terjualnya yaitu 1684 buah. Sedangkan yang tersedia jumlah koran yang tersedia untuk dijual itu adalah 154 lusin. 154 lusin. Sedangkan satu lusin itu isinya adalah 12 buah. 12 buah per lusin. Ya kan? Ini kalau dicoret tinggal kita kalikan aja, berarti 154 dikalikan sama 12 yaitu 1848 buah. Yang ditanyakan berapa persentase koran yang terjual. Persentase koran yang terjual yang ini ya, persentase koran yang terjual ya, berarti sama aja dengan 1684, yang terjual kan 1684 dibagi sama koran yang tersedia 1848 dikalikan 100%, karena yang diminta dalam bentuk persentase. Nah, ini kalau dikalikan berarti 168,400 dibagi sama 1848% gitu ya, itu 91,1% gitu jawabannya, yaitu yang D. Nomor 3, tahun depan Pak Deden akan merayakan ulang tahun emas perkawinannya. Pak Deden menikah pada umur 23 tahun. Berapakah umur Pak Deden sekarang? Ya, jadi tahun depan Pak Deden merayakan ulang tahun emas. Ulang tahun emas perkawinan itu apa? Ya, jadi ulang tahun emas itu adalah ulang tahun yang ke-50. Ulang tahun emas perkawinan yaitu ulang tahun yang ulang tahun yang ke-50 gitu. Nah, sedangkan Pak Deden menikah umur 23 tahun. Berapakah umur Pak Deden sekarang? Yang ditanyakan umur sekarang ya. Sedangkan di sini dia merayakan ulang tahun yang ke-50 perkawinannya ini tahun depan. Ya. Kalau tahun depan berarti sekarang usia pernikahannya berapa? Usia pernikahan saat ini yaitu 49 tahun, karena dia akan merayakan ulang tahun perkawinannya ke-50 itu masih tahun depan. Berarti kan usia pernikahan saya ini 49 ya. Yang ditanyakan berapakah umur Pak Deden? Umur Pak Deden. Nah, kalau Pak Deden menikah umur 23 tahun dan sekarang usia pernikahannya itu 49 tahun, ya berarti tinggal dijumlah aja. 23 ditambah 49. 23 tambah 49 berapa? 72 ya. 72 tahun. Nah, karena di sini 72 tahunnya nggak ada, adanya windu sama dasawarsa, berarti harus kita ubah. Nah, kita tahu bahwa satu windu itu sama aja dengan 8 tahun. Berarti ini kalau misalkan kita ubah ke windu berarti dibagi sama 8. Ya, berarti dibagi sama 8 apa ini? Tahun per windu ya. Nah, 72 bagi 8 berapa? 9. Berarti jawabannya yaitu 9 windu. Yang C. Nomor 5, perbandingan usia Ani dan Bambang adalah 3:4. Perbandingan usia Bambang dan Cecep adalah 3:2. Jika jumlah dari usia mereka adalah 58, maka usia Cecep adalah, nah di sini ada perbandingan usia antara Ani dan Bambang. Jadi Ani banding Bambang itu sama dengan 3:4. Perbandingan usia Bambang dibandingkan sama Cecep itu adalah 3:2.
Jika jumlah dari usia mereka berarti A plus B plus C sama dengan 58. Yang ditanyakan adalah usia Cecep. Nah, maka kita harus membuat, ini kan dia sama-sama ada Bambangnya ya, ada Bambang, ada Bambang. Bambang di sini 4, Bambang di sini 3. Jadi supaya nanti kita bikin jadi satu perbandingan ke 3 orang ini, maka perbandingan si Bambang ini harus sama. Ini 4, ini 3 ya. KPK-nya kan 12, berarti ini harus diubah menjadi 12. Supaya menjadi 14, berarti ini harus dikalikan 3, ini harus dikalikan 4. Karena ini sama, kalau ini dikalikan 3, ini juga dikalikan 3. Jadi perbandingannya yaitu 3 kali 3, 9 banding 12. Sedangkan ini, supaya jadi 12 kan dikalikan 4, maka ini juga harus dikalikan 4. 3 kali 4, 12 banding 2 kali 4, 8. Gitu ya. Sekarang kita jadikan satu. Ani banding Bambang banding Cecep. Ani itu 9 banding Bambang. Nah, Bambangnya kan 12 ya. 12 banding Cecepnya 8. Gitu ya. Jadi supaya kita jadikan satu seperti ini, yang diketahui ini kita buat angkanya menjadi sama ya. Yang ditanyakan adalah, maka berapakah usia Cecep? Usia Cecep itu kan perbandingannya 8 ya. Usia Cecep berarti 8 dibagi sama, karena yang diketahui adalah jumlah usia ketiganya ya, berarti ini perbandingannya ini kalian jumlahkan. 9 tambah 12 tambah 8 dikalikan sama usia ketiganya yaitu 58. Kalau misalkan yang diketahui usia A plus B gimana? Ya berarti perbandingannya di sini cuma A plus B, berarti 9 plus 12. Jadi pernya ini mengikuti sama yang diketahui. Paham ya? Berarti 8 per, ini kalau kita bagi 20 tambah 9, 29 dikali 58 ya. Ini kita coret, 58 bagi 29 itu 2. 8 kali 2 yaitu 6. Berarti usia Cecep yaitu 16 tahun. Jawabannya yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 16. Jumlah dua bilangan adalah 62. Apabila bilangan yang besar dibagi dengan yang kecil, maka hasilnya adalah 2 dan sisanya 11. Berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Jadi di sini kita misalkan ada dua buah bilangan, jumlah dua buah bilangan adalah 62. Misalkan A plus B sama dengan 62. Apabila bilangan yang besar, nah kita kan nggak tahu ya yang besar yang mana, yang kecil yang mana. Kita misalkan aja yang A ini yang besar, ini yang kecil, gitu ya. Apabila bilangan yang besar berarti kan yang A dibagi dengan yang kecil, berarti dibagi dengan B, maka hasilnya adalah 2 dan sisanya adalah 11. Sisanya itu 11. Berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Yang ditanyakan selisih kan berarti besar kurangi kecil ya, berarti A min B ini berapa? Gitu. Nah, oke, ini kita kalikan dulu. Ini nggak bisa dijumlahkan ya karena ini sisa. Jadi A sama dengan, ini pindah ruas, jadi 2B ditambah, nah baru ini kita tulis 11. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan pertama, ini sebagai persamaan kedua. Nah, sekarang kita substitusi aja. Dari persamaan pertama, A plus B sama dengan 62, sedangkan A itu adalah 2B plus 11 ditambah B berarti ya, jadi A-nya ini diganti sama ini. Sama dengan 62. 2B tambah B, 3B. Plus 11 sama dengan 62. Berarti 3B sama dengan, pindah ruas, 6 kurangi 1, 5. 2 kurangi 1, ini 1. Berarti B-nya berapa? 51 dibagi sama 3. Hasilnya yaitu 51 dibagi 3. Ini 1, ini 3. 21 bagi 3, 7 ya. Berarti B-nya itu 17. Nah, setelah ketemu B-nya 17, untuk mencari A masukkan ke sini ya, atau ke sini boleh. Terserah. Kalau ke sini berarti A sama dengan 62 min B. Dari sini ya. Jadi A sama dengan 62 dikurangi 17. Berapa 62 dikurangi 17?
45 ya. Nah, berarti sudah ketemu, B-nya ketemu, A-nya ketemu juga. Yang ditanyakan adalah selisihnya, berarti A min B. A min B-nya berarti 45 dikurangi sama 17. Berapa 45 dikurangi 17? 28. Gitu ya, jawabannya yaitu yang D. Nomor 7, Pak Bimo memesan 15 paket barang kepada Pak Yanto dan minta diantarkan. Bila dalam sekali pengantaran Pak Yanto dapat mengantarkan 4 paket, berapa kali Pak Yanto harus bolak-balik ke tempat Pak Bimo untuk mengantarkan seluruh pesanan? Jadi ada 15 paket. Sekali jalan itu membawa 4 paket, berarti dibagi sama 4 paket. Nah, 15 dibagi 4 berapa? 15 dibagi 4 itu 3 ya. 3 koma, berarti 3, sisanya kan berapa nih? 12 3 ya, 3/4 ya harusnya ya. Tetapi karena ini yang namanya pengantaran, berarti nggak mungkin ada komanya. Jadi jawabannya bukan yang C, tetapi dibulatkan jadi 4 pengantaran. Kenapa kok seperti itu? Kan nggak mungkin kita nganterin barang cuma sampai setengah jalan kan. Jadi di pengantaran pertama dia membawa 4 paket ya, 4 paket. Kemudian di pengantaran kedua dia membawa 4 paket lagi. Pengantaran ketiga membawa 4 paket. Kemudian di pengantaran keempat dia hanya membawa 3 paket. Gitu ya, yang ditanyakan adalah mengantarkan berapa kali, berarti 4 kali pengantaran. Jadi total paket yang diantarkan ini adalah 15 paket sesuai dengan pesanannya gitu ya. Jawabannya berarti yang D ya, bukan yang C. Nomor 8, seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak N kali dan memperoleh nilai rata-rata 80. Berapakah nilai yang harus diperoleh siswa tersebut apabila tes selanjutnya supaya rata-ratanya menjadi 82? Jadi sama, ini masuknya ke rata-rata gabungan. Rumusnya yaitu X bar 1 dikalikan N1 ditambah X bar 2 dikalikan N2 dibagi N1 ditambah N2. Ya, rata-rata gabungan. Seorang siswa mengikuti tes sebanyak N kali, berarti N kali ini dia sebagai N1-nya, dan memperoleh nilai rata-rata 80, berarti ini X bar 1. Kalau kita tulis berarti 80 dikali N ditambah, berapakah nilai yang harus diperoleh siswa tersebut pada tes selanjutnya? Tes selanjutnya berarti dia tes sebanyak 1 kali ya, karena nggak disebutkan berapa kalinya. Ini berarti X bar 2-nya harus berapa? Dikalikan 1 karena dia tes 1 kali lagi, dibagi sama 80 plus 1 ya kan. Oh maaf, N nya ini N ya, bukan 80 ini rata-ratanya. N plus 1 rata-ratanya menjadi 82, di sini 82 gitu. Berapakah nilai yang selanjutnya? Nilai selanjutnya berarti kan ini ya, kita hitung aja, ini kita kalikan. Berarti 82 dikalikan N plus 1 sama dengan 80N ditambah X bar 2 atau nilai kedua. 82N ditambah 82 sama dengan 80N ditambah X bar 2 ya. Ini pindah ruas, 82N dikurangi 80N itu 2N ditambah 82 sama dengan X bar 2. Gitu, udah, berarti jawabannya yaitu yang C. Nomor 9, Ajo berangkat dari Jakarta ke Jayapura dengan pesawat terbang pukul 10 WIB dan tiba di Jayapura pukul 14.30 WIT. Jika di tengah perjalanan pesawat singgah di Makassar selama 30 menit, berapakah jam yang diperlukan Ajo untuk sampai di Jayapura? Nah, ini kan berangkatnya itu pukul 10 WIB. Kemudian tiba di Makassar, tiba Jayapura itu pukul 14.30 WIT. Ya, kemudian singgahnya 30 menit. Jadi, kalau untuk mengetahui berapa lama perjalanan, maka waktunya ini harus kita buat sama.
gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa selisih waktu WIB dengan WIT itu adalah 2 jam lebih awal daripada WIT ya. Jadi ketika pukul 10 WIB itu di Jayapura itu pukul 12 WIT gitu ya. Karena di Jayapura itu 2 jam lebih cepat ya daripada WIB gitu ya. Jadi 10 WIB sama dengan 12 WIT. Nah, berarti lama perjalanannya berapa? Lama perjalanan, nah dia berangkat pukul 12 WIT, tiba pukul 14.30 WIT, berarti kan 14.30 dikurangi 12 sama dengan 2 jam 30 menit. Nah, tetapi di sini dia dibilang bahwa singgah di Makassar selama 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan berapa? Ya, jadi waktu yang dibutuhkan kalau misalkan dia nggak singgah ya berarti 2 jam 30 menit dikurangi sama 30 menit gitu ya. Jadi cuma 2 jam. Jadi 2 jam perjalanan untuk sampai dari Jakarta ke Jayapura. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 10, seorang pedagang menjual sebuah barang 80.000 dan memperoleh keuntungan sebesar 25%. Berapakah harga beli barang tersebut? Ini dia menjual barang, berarti ini harga jual ya. Harga jual sama dengan 80.000 dan memperoleh keuntungan, untung 25%. Berapakah harga belinya? Nah, seperti yang kita ketahui, harga jual itu sama aja dengan harga beli ditambah untung, ya kan? Kalau untungnya 25%, kemudian kita anggap harga belinya itu adalah 100%, maka harga jualnya adalah, harga jual berarti harga beli itu 100% ditambah untung 25%. Berarti harga jualnya itu 125%. Ya, berarti ini itu sama aja dengan 125%. Yang ditanyakan adalah berapakah harga beli barang tersebut. Harga belinya, harga beli itu kan yang ditanyakan harga beli. Harga beli berarti kita pakai perbandingan ya. Harga beli itu kita anggap 100% dibanding sama, karena yang tersedia di sini yang diketahui adalah harga jual ya, berarti kita bagi sama persentase harga jualnya. Harga jual kan persentasenya 125% ya, dikalikan sama 80.000 gitu ya. Ini persen kita coret sama persen. Kemudian 100 sama 125 ini kalau diperkecil sama-sama dibagi 25, ini kan 4/5 ya. Jadi sama aja dengan 4/5 dikalikan 80.000. 80 bagi 5 yaitu 16. Ya enggak? Nah, sedangkan 16 kali 4 itu 64. 64.000. Berarti harga beli barang tersebut adalah 64.000. Jawabannya yaitu yang A. Nah, oke, itu tadi 10 soal cerita tes potensi akademik. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.